Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-23 dengan subtema geostrategi Indonesia. Saya sekarang berada di Pulau Dewata, Bali untuk ikut serta menikmati pemandangan yang indah yang sudah terkenal di seluruh mancanegara. Jika kita telusuri teori upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi ini, setiap negara dari dulu sudah berupaya berdasarkan suatu teori yang berkembang, mulai dari teori kekuasaan, dan juga teori geopolitik yang berkaitan dengan geo atau bumi. Kekuatan atau paham kekuatan ini berawal dari paham Machiavelli yang terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa untuk mencapai suatu tingkat kejayaan dari negara itu sangat tergantung kepada kekuatan bangsa itu. Kekuatan itu bisa diperoleh dengan berbagai cara, dengan menghalalkan segala cara, dan juga bisa malah menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Siapa yang kuat dialah yang menang. Artinya bisa berlangsung hukum rimba. Kemudian muncul teori geopolitik yang diawali dengan seorang pakar yang diawali dengan teori Frederick Russell yang menganalogkan suatu negara itu dengan kehidupan makhluk hidup yang memerlukan ruang, sehingga kalau suatu negara ingin kuat kokoh harus mempunyai ruang yang lebih luas. Artinya ekspansi dapat dibenarkan. Jadi kedua teori ini turut mempengaruhi beberapa negara, dan yang sangat mempengaruhi teori ini adalah dua negara. Pertama di Eropa, yaitu Jerman dengan Hitlernya, kemudian di Jepang dengan mencoba untuk menguasai ke selatan dalam rangka memperluas ruang bagi bangsanya, sehingga muncullah yang kita sudah pahami bersama, Perang Dunia Kedua yang sangat dahsyat dan menimbulkan banyak korban jiwa. Setelah kita merdeka, ternyata kita menghadapi berbagai macam bentuk hambatan, tantangan, gangguan, ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang mempengaruhi langsung ataupun langsung terhadap kekuatan atau keutuhan atau daya tahan daripada NKRI. Sesungguhnya Bung Karno telah mengingatkan atau malah meminta kepada Lemhanas waktu itu tahun 60-an agar dirumuskan konsep daya tahan bangsa Indonesia, daya tahan negara Indonesia, yang diistilahkan dengan national resilience, yaitu mencoba untuk bagaimana agar NKRI ini dapat terus mempunyai daya tahan, kekuatan yang dahsyat, yang tinggi dalam mengatasi segala bentuk ancaman itu. Maka lahirlah konsep ketahanan nasional yang kemudian kita kenal dengan konsep Astagatra. Jadi konsep geostrategi Indonesia adalah konsep ketahanan nasional atau konsep Astagatra. Astagatra artinya adalah bahwa yang perlu kita perhatikan dalam membangun daya tahan ini ada 8 aspek. Asta 8, Gatra aspek, ya. Jadi 8 Gatra atau jadi Astagatra. Nah, ini berjalan seiring dengan wawasan Nusantara. Jadi secara konsepsi kenegaraan, ya, kita sudah punya konsep NKRI, kemudian
wilayahnya sudah kita punya konsep dan sudah diperjuangkan dan sudah berhasil. Nah sekarang bagaimana untuk mempertahankannya, memperkuatnya untuk menuju cita-cita bangsa. Maka diperlukanlah daya tahan tadi dengan berupa konsep ketahanan nasional. 8 aspek itu kita bisa pilah menjadi 2 kelompok besar, yaitu Trigatra, ya, 3 aspek alamiah kita sebut Trigatra. Kemudian ada 5 aspek yang bersifat sosial, ya. Nah, ini kita sebut istilah Pancagatra. Kita mulai melihat dari Trigatra. Gatra pertama adalah geografi, posisi silang dunia di peta dunia yang sangat strategis. Tentu ini sangat mendapat perhatian dunia karena dia ada kepentingan di situ sebagai lalu lintas antara timur dan barat. Kemudian dilihat dari wilayah yang sangat luas, sangat terbuka, ya, sebagian besar laut, sehingga ini salah satu tantangan bagaimana untuk memperkuat kedaulatan kita terhadap wilayah ini. Kita sudah ada pengalaman, ya, kehilangan 2 pulau, Sepadan Legitan dan juga Timur-Timur. Tentu kita tidak ingin terulang. Kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya alam, kekayaan sumber alam kita yang luar biasa. Dari zaman dahulu ini sudah mendapat perhatian dari negara besar. Kemudian yang ketiga adalah aspek demografi, yaitu penduduk. Kita mempunyai penduduk yang sangat besar dan terus bertambah. Sekarang sudah mencapai sekitar 270 lebih, ya, 270 juta lebih, dan dalam waktu yang tidak lama akan mengarah kepada 0,5 miliar, dan kita sekarang menduduki posisi keempat terbesar dunia setelah India dan Amerika Serikat. Masalah di dalamnya tentu ada, bagaimana potensi ini bisa berdaya guna secara optimal untuk pembangunan, bisa bergerak dengan kekuatan yang lebih cerdas, ya, lebih disiplin dan sebagainya. Kemudian yang kelompok yang kedua yang kita sebut dengan Pancagatra, pertama adalah ideologi, politik, kedua ekonomi, ketiga, keempat sosial budaya, dan yang kelima keamanan. Aspek ideologi, dari awal kita merdeka, masalah ini sebetulnya sudah tuntas, ya, sepakat, final. Ideologi kita adalah Pancasila. Tapi faktanya setelah merdeka sampai sekarang masih ada gangguan terhadap ini yang ingin melemahkan, bahkan mungkin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua adalah masalah politik. Kita sudah punya sistem ketatanegaraan yang mengatur, sehingga demokrasi Pancasila yang kita anut itu dapat sesungguhnya berjalan mengacu kepada sistem ketatanegaraan kita. Tetapi kelihatannya pendidikan politik masih dibutuhkan, perlu agar masyarakat betul-betul mempunyai kesadaran dan kualitas yang meningkat dalam pelaksanaan demokrasi ini. Yang ketiga adalah aspek ekonomi, dan yang selalu menjadi pertanyaan adalah negara yang kaya seperti Indonesia ini tapi lambat untuk bisa mencapai kemakmuran. Berarti ada di sini masalah yang harus kita telusuri. Kemudian yang keempat adalah aspek sosial budaya. Kita sebagai bangsa yang sangat mempunyai nilai-nilai jati diri, ya, dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian, mempunyai nilai-nilai budaya yang sangat mulia, tetapi terlihat mulai terkikis dalam era modernisasi sekarang. Dan yang terakhir adalah mengenai perang. Kita juga sudah mempunyai sistem di situ, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini perlu terus diupayakan agar daya tahan kita dari aspek militer maupun keamanan dapat terus meningkat. Jadi artinya bahwa di semua aspek yang ada dalam konsep ketahanan nasional itu ada hambatan, tantangan, gangguan maupun ancaman. Nah, untuk memberi satu gambaran terhadap tingkat dari hambatan, tantangan, dan ancaman, saya sering mengasumsikan kita jalan, ya, dengan memakai mobil, katakan seperti itu.
pada awalnya berjalan dengan baik, kemudian muncul hambatan dalam bentuk jalannya tidak baik, ada mungkin lubang ya, ada kerikil batu, kemudian melanjut kepada tantangan di hadapan kita muncul satu jalan mendaki banyak jurang. Kita perlu lebih serius, bisa berbahaya kalau tidak waspada. Kemudian selanjutnya gangguan saya artikan lebih tinggi ya daripada hambatan tadi. Misalnya ada longsor, ada pohon tumbang yang sudah tidak mungkin lagi di atas sendiri, harus bantuan dari pihak lain. Dan kemudian kalau sudah menjalani ancaman itu tentu sudah menyangkut kepada keselamatan jiwa ya. Mungkin ada di situ penodongan, perampokan dan sebagainya. Itulah kira-kira tahapannya, sehingga kita perlu memahami hal itu agar kita bisa melihat tingkatnya itu apakah sudah ancaman atau belum ya. Tentu di sini kita perlu ada upaya untuk yang berbeda ya. Kalau sudah ancaman, wah ini sudah serius, kekuatan secara optimal harus digunakan, kira-kira seperti itu. Nah, konsepsi ini sudah demikian masyarakat sebetulnya, tinggal kita sekarang mencoba untuk ikut menganalisisnya ya, sehingga bentuk H3A tadi itu dapat dirasakan oleh kita bersama untuk bisa mengantisipasi dan mengatasinya. Nah, dari uraian saya tadi, maka perlu kita waspada selalu, dan kita sudah punya konsep untuk ini yang kita kenal dengan konsepsi kewaspadaan nasional. Kita tentu tidak berhenti sampai di situ, perlu ada apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang kita harapkan nanti pada tahap berikutnya kita punya kesamaan pandang terhadap ini. Apa yang kita lakukan agar bentuk hambatan, tantangan, dan ancaman itu bisa kita antisipasi dan bisa kita atasi secara bersama-sama. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang konsep ketahanan nasional, sehingga kita harapkan urgensinya bahasa dapat kita pahami, sehingga kita selalu waspada. Bagaimana kita pengertian kita tentang kewaspadaan ini kita coba nanti dalam pada bagian yang berikut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dalam rangka pendidikan ya, pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dan juga membangun karakter bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.